Tak ada hentinya Hamas serang Zionis di Gaza. Para tentara andalan Israel tewas takluk melawan Hamas, termasuk komandan batalion. Milisi Hamas meluncurkan serangan paling mematikan di Gaza, dimulai sejak Rabu 13 Desember 2023. Akibatnya puluhan tentara penjajah Israel kehilangan nyawa. Serangan Hamas diluncurkan di wilayah padat penduduk di Gaza Utara sebelum serangan Israel berulang kali mengklaim telah menghancurkan infrastruktur militer dan menghabisi ribuan pejuang. Saat ini pusat pertempuran pasukan Israel melawan pejuang Palestina masih terfokus di Gaza City. Pada Rabu kemarin, pertempuran kedua belah pihak terjadi sepanjang malam di berbagai area seperti Sijaya. Sangat menakutkan, kami tidak bisa tidur, kata salah seorang warga Palestina yang terjebak pertempuran dan melihat banyak sekali tentara Israel berguguran saat pertempuran tersebut. Situasi semakin buruk dan kami tidak punya tempat untuk berlindung, sambung dia. Terkait sengitnya pertempuran, militer Israel mengaku di antara 9 yang tewas salah satunya adalah Kolonel Ben Basat, kolonel kebanggaan militer Zionis. Diketahui Basat merupakan pejabat tinggi militer paling senior yang tewas pada pertempuran di Gaza. Selain Basat, Letnan Kolonel Tomer Gribek yang menjabat komandan di salah satu batalion turut kehilangan nyawa dalam pertempuran melawan Hamas. Israel brutal segera menuju neraka karena jatuhkan puluhan ton bom di Gaza. Seluruh gerakan bela Palestina menggempur balik. Zionis Israel memang penjahat yang tak mau henti melakukan pertumpahan darah. Baru usai gencatan senjata bom sudah dijatuhkan. Hal ini membuat geram dan ngamuk para pejuang Palestina dan para pasukan lainnya pembela Palestina yang langsung terjun memberikan serangan masif balik yang menargetkan para IDF. Kesepakatan gencatan senjata memang sudah disepakati antara Israel dan Hamas Palestina, akan tetapi bukti-bukti kebiadaban militer Zionis tidak akan lenyap begitu saja. Sebuah fakta yang sangat mencengangkan terkuak setelah 50 hari agresi militer Israel di Gaza Palestina berlangsung dalam laporan yang dilansir FIFA Militer dari kantor berita Turki Anadolu Agency. Israel telah menjatuhkan sekitar 40.000 ton bahan peledak ke Gaza. Tak hanya itu, senjata pemusnah tentara Israel juga telah menghabisi 5.000 anak-anak Palestina yang tak berdosa. Data itu dirilis oleh kantor berita pemerintah Gaza melalui kepala kantor Selama Maruf pada Minggu. Data dirilis di hari ketiga gencatan senjata yang mulai berlaku pada Jumat lalu 24 November. Pasukan pendudukan Israel telah menjatuhkan 40.000 ton bahan peledak di jalur Gaza, ucap Maruf. Kekejaman pasukan pendudukan telah terjadi jauh dari pengawasan kamera, katanya dikutip FIFA Militer dari Middle East Monitor. Lebih lanjut, Maruf menjelaskan sejumlah bom yang digunakan tentara Israel dalam konflik ini belum pernah digunakan sebelumnya. Dengan kekuatan menghancurkan yang lebih tinggi, Maruf meyakini jika militer Israel mendapat perintah dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan Gaza. Bahkan hingga tak bisa ditempati lagi oleh warga Palestina, bom yang baru-baru ini digunakan oleh pasukan pendudukan belum pernah digunakan sebelumnya, ujar Maruf melanjutkan. Kehancuran yang dilakukan oleh pasukan pendudukan mencerminkan niat mereka untuk membuat Gaza tidak dapat dihuni. Maka dari itu, si Netanyahu pantas dihukum mati. Rudal Hamas sasar Tel Aviv, Iron Dome linglung gagal hadang, netizen berbahagia. Subhanallah, rasa itu Zionis.
Rudal yang dikirim oleh pasukan sayap Hamas Brigade Al-Qassam mengenai pemukiman di Tel Aviv, Israel pun dengan segera mengaktifkan senjata pertahanannya Iron Dome. Hanya saja, sebuah Iron Dome terekam kamera amatir linglung tidak tahu harus bagaimana sampai melengking jatuh ke pemukiman sendiri. Dikutip dari Quds News Network atau QNN, rudal Iron Dome itu gagal mengenai rudal yang dikirim dari Gaza. Rudal Iron Dome gagal menghadang rudal Gaza dan jatuh menimpa rumah pemukiman di Tel Aviv, bunyi pernyataan itu. Suasana kota Tel Aviv pun seketika mencekam, bunyi sirene menggema di seantero Israel. Seperti diketahui sejak gencatan senjata Israel dan Hamas berakhir, Zionis kembali melancarkan serangan. Pasukan pertahanan Israel meluncurkan beberapa pesawat tempur untuk menjatuhkan bom di Gaza. Serangan udara Israel itu terjadi pada Jumat 1 Desember 2023. Kota Gaza yang gelap gulita mendadak terang akibat bom dari serangan udara Israel yang jatuh. Serangan dadakan itu membuat kondisi Gaza kembali diselimuti kegelisahan. Tempat-tempat pengungsian warga sipil Palestina yang bertahan di sana menjadi target serangan. Namun sayangnya, serangan yang kembali dilakukan pun malah menyerang pemukiman milik Israel sendiri, sehingga beberapa korban berjatuhan. Sementara itu, netizen bereaksi soal kegagalan Iron Dome yang memalukan ini. Kegagalan Iron Dome milik Israel itu mendapat ragam reaksi netizen di media sosial, khususnya netizen Indonesia. Kabar ini menjadi kabar gembira tersendiri. Subhanallah, bisa bela gitu ya, rasain tuh senjata makan tuan, tulis seorang netizen. Alhamdulillah, ya Allah minta semua belok-belok gitu, kata seorang netizen. Iya ya, kok bisa bebelok 180 derajat, ya Allah pertolonganmu mulai datang, kata seorang netizen. Senjata makan tuan, banyak orang berkomentar demikian.